Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, sebentar. Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Apa benar ya Mbak, ini ruang konseling gizi? Karena saya dapat rujukan untuk ke ruang konseling gizi. Benar sekali, Ibu. Ini adalah ruang konseling gizi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ria Diniati sebagai ahli gizi yang akan membantu Ibu pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Saya Aurel, Mbak. Baik, Ibu Aurel, silahkan masuk. Silahkan duduk, Ibu Aurel. Ya, terima kasih. Baik, Ibu Aurel, motivasinya datang ke sini apa ya, Ibu? Saya ini ada beberapa keluhan gitu loh Mbak. Kayak saya ini sering merasa pusing, terus tengkuk saya ini kayak sering terasa berat juga gitu. Saya kan dapat rujukan dari dokter umum, terus kayak disuruh ke ruang konseling gizi. Ini mungkin bisa dilihat dari pola makan saya atau gimana yang salah gitu. Oh ya, baik Ibu. Sebelumnya saya akan mencatat biodata Ibu terlebih dahulu ya. Ibu nama lengkapnya siapa? Saya nama lengkapnya Aurelia. Oh, baik Ibu. Sekarang usianya berapa Ibu? Usia saya 40 tahun Mbak. Sudah punya anak? Sudah, nah saya sudah 2. Sudah 2 Iya. ya Bu. Udah sekolah apa belum anaknya? Sudah sekolah semua. Yang satu sudah kelas 3 SMP, yang satu masih SD. Oh, sudah SMP ya Iya. Bu. Masa-masa mencari jati diri ya. Iya, mungkin, Sekarang pekerjaan Ibu apa? saya pegawai swasta sebagai staf administrasi Mbak. Oh, baik Ibu. Kalau di kantor itu aktivitasnya gimana Ibu? Aktivitas saya kebanyakan duduk sih Mbak, kalau di kantor nggak yang aktivitas berat kayak jalan gitu jarang. Pokoknya kebanyakan duduk di depan komputer. Suaminya kerja apa? Suami saya PNS. PNS Iya. ya. Oh iya. Sekarang tinggalnya Ibu di mana ya? Saya tinggal di dekat sini di Jalan Bandung Mbak. Oh, dekat situ Iya. ya Bu. Baik. Baik Ibu, apakah Ibu sebelumnya sudah pernah mendapatkan paparan informasi terkait gizi? Belum, ini baru pertama kali. Baru pertama Iya. kali ya Ibu. Baik Ibu, terima kasih informasinya. Saya izin menjelaskan mekanismenya terlebih dahulu ya Bu. Jadi sesi konseling pada pagi hari ini akan berlangsung sekitar 20 sampai 40 menitan. Nanti saya akan bertanya beberapa hal kepada Ibu. Saya harap Ibu menjawabnya dengan sejujur-jujurnya mengenai gejala atau kebiasaan makan Ibu, supaya nanti saya bisa memberikan saran yang tepat kepada Ibu. Nah, Ibu tidak perlu risau atau khawatir terkait informasinya yang diberikan kepada saya. Saya akan menjamin kerahasiaannya. Bagaimana Ibu? Apakah dapat dipahami? Iya, paham. Baik Ibu, sebelum kita mulai, apakah Ibu bersedia untuk melakukan konseling pada pagi hari ini? Iya, saya bersedia Mbak. Baik Ibu. Sebelum saya mulai, saya akan bertanya beberapa hal kepada Ibu. Apa yang Ibu rasakan ya akhir-akhir ini? Mulai sekitar 2 bulan ini kayak saya ini sering merasa pusing Mbak, terus kayak tengkuk saya terasa berat, terus saya juga sering cepat lelah gitu loh, kayak padahal tidak melakukan aktivitas yang berat gitu. Oh, sejak 2 bulan ya Bu itu Iya. hal yang dirasakan. Baik Ibu, tadi ke sini apakah Ibu membawa surat rujukan ya? Oh iya Mbak, sebentar. Ini surat rujukannya. Baik Ibu, saya izin lihat dulu ya. Iya. Baik Ibu, di sini surat rujukannya tekanan darah Ibu yaitu 170/100 ya Ibu. Ini termasuk tinggi ya. Tapi Ibu tidak perlu khawatir, nanti bisa dikondisikan untuk agar tekanan darahnya stabil ya Bu. Baik Ibu, sebelumnya apa Ibu sudah mengukur berat badan Ibu atau tinggi badan Ibu akhir-akhir ini? Belum pernah. Belum pernah Iya. ya Bu. Baik, kalau gitu mari kita melakukan pengukuran terlebih dahulu ya Bu. Iya. Sebelumnya apakah Ibu membawa barang di saku atau di... Tidak ada Mbak. Tidak ada. Iya. Baik Ibu. Alas kakinya mohon dilepas Ibu.
Sudah. Bisa naik timbangan. Baik, bisa turun Ibu. Jadi berat badan Ibu 66 kg ya. Selanjutnya mari kita melakukan pengukuran tinggi badan. Sebentar ya Bu. Baik, Ibu bisa naik. Bisa tahan nafas Ibu. Baik, sudah Ibu, Ibu bisa turun. Tinggi badan Ibu 151 cm. Bisa duduk Ibu? Iya. Baik Ibu, saya akan menanyai terkait dengan kebiasaan makan Ibu sehari-hari. Biasanya Ibu sarapan jam berapa ya? Saya biasanya sarapan itu sebelum berangkat kerja Mbak, sekitar jam 7 mungkin. Sekitar jam 7. Iya. Biasanya Ibu sarapan apa? Saya biasanya pakai nasi putih terus sama telur dadar. Iya, yang satset-satset aja gitu. Oh, baik Ibu. Kalau nasi putihnya kira-kira seberapa Ibu? Mungkin setengahnya ini Mbak. Setengahnya Iya. ini ya. Terus sama telur dadar ya. Biasanya berapa butir Ibu telurnya? Saya biasanya 1 butir. Iya. Biasanya Ibu sarapan itu seminggu berapa kali? Saya sarapan mungkin 5 kali, 5 sampai 6 kali, enggak yang selalu sarapan. Oh, jarang. Baik Ibu. Kalau makan siang, Ibu biasanya makan siangnya apa? Makan siang saya itu nasi putih sama biasanya saya ayam goreng. Ayam goreng. Iya. Nah, ini ada contoh apakah segini Ibu? Iya, segini Mbak. Dihabiskan semua ya ayam Iya. gorengnya. Terus apa lagi kira-kira kalau makan siang Ibu? Sudah sih mungkin itu pakai sayur juga, sayur sop atau sayur bening bayam gitu. Biasanya Ibu mengonsumsi ayam goreng itu seminggu berapa kali Ibu? Seminggu bisa 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali ya. Iya. Nah, kalau sayurnya tadi sayur sop ya. Biasanya Ibu seberapa kalau ngambilnya itu? Semangkuk atau Semangkuk gak sampai sih Mbak, paling cuma 2 sendok sayur gitu. 2 sendok sayur Iya. ya. Biasanya Ibu mengonsumsi sayur apa Ibu? Sayur sop sama sayur bening bayam. Sayur Iya. sop. Saya Isian sukanya sopnya yang apa? berkuah-kuah gitu. Biasanya. Biasanya saya pakai wortel, buncis, terus kadang saya ada pakai sosis gitu. Oh iya, baik Ibu. Biasanya seminggu berapa kali Ibu kalau masak sayur sop itu? Saya gak yang terlalu sering makan sayur sih Mbak, mungkin bisa 2 sampai 3 kali seminggu. Oh iya, baik Ibu. Kalau makan malam, Ibu biasanya makan apa? Saya biasanya nasi putih sama ikan goreng. Kadang juga ikan asin, saya juga pernah. Kadang kalau males masak ya bikin mie instan atau mungkin nugget-nugget gitu yang yang tinggal goreng gitu aja. Oh, biasanya Ibu seberapa sering mengonsumsi ikan asin? Lumayan sering sih Mbak, mungkin seminggu bisa 3 sampai 4 kali. Kalau mie instan, tadi Ibu juga sering bilang biasanya mengonsumsi mie instan ya. Biasanya Iya. seminggu berapa kali? Seminggu bisa 2 sampai 3 kali. Oh, baik Ibu. Kalau makanan yang kaleng gitu biasanya apakah Ibu juga mengonsumsi? Itu biasanya sarden itu Mbak saya. Juga Iya. sering. Seminggu berapa kali Bu? Mungkin hampir sama kayak mie instan gitu, 2 Hampir sampai 3 sama. kali. Iya. Nah, biasanya apakah Ibu nyemil gitu? Nyemil iya, itu juga Mbak. Saya kayak setiap makan itu selalu pakai kerupuk gitu. Kerupuk apa Ibu? Kerupuk ikan yang bulat itu Mbak. Oh, Iya. biasanya habis berapa? Biasanya setiap kali makan tuh saya habis 2 buah. 2 buah Iya. ya. Oh iya. Biasanya Ibu minumnya apa? Minum, saya pagi itu biasanya minum teh hangat. Teh hangat Iya. ya. Untuk takaran gulanya, biasanya Ibu pakai takaran seberapa satu gelas gitu?
Saya bisa 2 sampai 3 sendok makan, Mbak. Oh iya, Iya. baik Ibu. Selanjutnya saya akan menanyai terkait riwayat penyakit keluarga Ibu. Apa ada yang punya riwayat penyakit gitu? Ibu saya ada riwayat hipertensi juga dan juga sempat kena stroke. Oh, terus sekarang gimana Ibu? Sekarang udah lumayan membaik sih. Oh, Iya. baik. Oh, gitu ya, Bu. Jadi sebenarnya kalau hipertensi ini juga karena faktor keturunan juga bisa sih, Bu. Selanjutnya saya akan menanya terkait riwayat obat. Apakah Ibu mengonsumsi obat gitu? Iya, saya mengkonsumsi obat. Tapi kayak saya mengkonsumsi obat ini kayak apa ya? Kayak istilahnya nggak mempan gitu loh, Mbak. Saya minum obat kayak masih sering terasa pusing gitu. Oh, Iya. berarti tetap mengonsumsi ya, Bu. Baik Ibu, terima kasih Ibu sudah menjelaskan semuanya dengan jujur. Selanjutnya saya izin meminta waktu sekitar 5 menit untuk menganalisis hasil data-data yang telah Ibu sampaikan. Nanti bisa kita atur tekanan darah Ibu gitu. Nah, ini ada leaflet. Bisa Ibu baca terlebih dahulu, nanti kalau ada yang belum paham bisa tanyakan pada saya ya, Bu. Iya, Mbak. Baik Ibu, setelah saya menganalisis data-data yang tadi sudah Ibu sampaikan, saya akan melihat hasil pemeriksaan lab tadi ya. Tekanan darah Ibu 170/100. Nah, ini kan termasuk dalam kategori tekanan darah tinggi, Bu. Untuk usia Ibu itu biasanya tekanan darah normalnya itu 120/80, Ibu. Nah, tekanan darah tinggi ini kan bisa mengakibatkan komplikasi juga, Ibu. Terus, tekanan darah tinggi itu juga membuat jantung dan pembuluh darah bekerja lebih keras. Akibatnya, aliran darah ke otak ini menjadi terganggu, Ibu. Tadi kan Ibu merasakan pusing, terus tekuk di belakang juga terasa berat ya, Bu. Nah, akibatnya jantung kan memompa lebih kuat sehingga mengakibatkan jantung berdebar serta tekanan darah menjadi naik ya, Bu. Sehingga dapat membuat tubuh kekurangan oksigen. Akhirnya Ibu juga merasa lebih cepat lelah gitu. Tadi juga saya melihat hasil perhitungan IMT Ibu, yaitu dalam kategori berat badan berlebih, didapatkan hasil 27,2, Ibu. Nah, kondisi ini juga berperan dalam meningkatkan tekanan darah karena adanya penumpukan lemak yang membuat kerja jantung jadi lebih berat. Gitu, Bu. Oh, berarti ada kaitannya juga ya, Mbak, Kak, dari berat badan perhitungan IMT itu tadi ya dengan tekanan darah saya ya. Iya, betul Ibu, ada kaitannya. Jadi begini Ibu, kalau berat badan berlebih kan, tubuh butuh darah untuk lebih banyak mengalir ke seluruh tubuh ya. Akibatnya jantung kan harus bekerja lebih keras lagi untuk memompanya. Nah, kalau kerja jantung makin berat, tekanan darah itu juga bisa naik, Ibu. Apa ada faktor lain juga ya, Mbak, yang bikin tekanan darah saya naik gitu? Ada Ibu, bisa juga karena faktor stres gitu. Ibu kalau di pekerjaan itu bisa juga, terus atau kepikiran di keluarga atau anaknya itu juga bisa jadi. Oh, ternyata banyak juga ya, Mbak, faktornya. Saya kira ya cuman kayak dari pola makan saya yang salah atau dari apa gitu. Ternyata banyak juga ya faktornya. Iya, tadi pola makan Ibu yang kebiasaan makan Ibu yang salah itu juga berpengaruh. Tadi kan Ibu sering mengonsumsi mie instan ya tadi, terus makanan kaleng seperti sarden, terus kerupuk juga, serta pengolahan makanan Ibu juga sering digoreng ya tadi, ikan goreng, ayam goreng gitu. Itu juga mempengaruhi Ibu. Ya, jadi
Hipertensi, tekanan darah tinggi ibu yang alami itu disebabkan oleh konsumsi tinggi garam juga bisa, dan kondisi berat badan ibu yang berlebih dan stres juga. Nah, itu kan juga dapat berperan besar ya Bu dalam meningkatkan tekanan darah tinggi ibu. Oh gitu ya. Iya. Terus apa ya Mbak yang bisa saya lakukan untuk kayak mengontrol tekanan darah saya biar bisa jadi normal gitu Mbak? Jadi kan ibu kan tadi sering mengonsumsi makanan ya yang tinggi garam, itu kan wajar sekali Bu. Banyak orang yang terbiasa dengan rasa asin tanpa sadar bahwa garamnya itu berlebihan ya, sehingga kadar natriumnya itu tinggi. Tubuh menahan lebih banyak cairan sehingga tekanan darah dan pembuluh darah itu bisa naik Ibu. Nah, untuk mengontrol tekanan darah ibu itu bisa mulai ubah sedikit demi sedikit ya Bu. Misalnya ibu kurangi garam, ketika memasak itu bisa memakai 1 sendok teh garam, terus mengurangi penyedap, dibatasi ya Bu, seperti atau ibu kalau memasak kecapnya terus sausnya itu kan tinggi natrium, itu bisa dibatasi untuk agar tekanan darahnya agar tidak tinggi. Terus ibu juga membatasi makanan mie instan, terus kerupuk, terus makanan kaleng yang seperti sarden. Nah, kalau gantilah rasa asin itu dengan bumbu-bumbu alami Bu, seperti bawang putih, daun salam, dan perasan jeruk nipis, supaya makanannya tetap enak tanpa banyak garam gitu Ibu. Mungkin kalau dari bahan makanan apa ada pantangan ya Mbak kayak yang dianjurkan atau tidak dianjurkan untuk biar tekanan darah saya normal gitu? Ada Ibu, kalau bahan makanan yang dianjurkan Ibu bisa lihat di sini ya. Untuk karbohidrat itu bisa kentang, singkong, beras. Nah, untuk bahan makanan yang tidak dianjurkan itu bisa biskuit yang diawetkan Ibu, kan itu juga tinggi natrium. Nasi uduk itu juga tinggi natrium. Nah, untuk protein hewani, bahan makanan yang dianjurkan yaitu ikan, daging, unggas tanpa kulit, telur maksimal 1 butir per hari. Untuk bahan makanan yang tidak dianjurkan bisa daging merah, itu tidak dianjurkan, kornet, sosis itu kan tinggi natrium ya Bu. Untuk protein nabati itu yang dianjurkan kacang-kacang segar, yang tidak dianjurkan olahan kacang yang diawetkan. Untuk sayuran itu semua dianjurkan sih Bu, kecuali sayur kaleng yang diawetkan itu tidak dianjurkan. Terus untuk buah-buahan semua dianjurkan, kecuali buah-buahan kaleng, asinan, dan manisan buah itu tidak dianjurkan. Oh gitu ya Mbak. Berarti aman ya kalau sayuran, buah-buahan gitu, berarti nggak ada yang pantangan gitu ya, berarti semuanya boleh? Iya, boleh, kecuali yang kaleng itu tidak dianjurkan. Mungkin dari kayak cara pengolahannya Mbak gitu, gimana yang baik biar tekanan darah saya normal, IMT-nya saya normal itu gimana? Kalau cara pengolahan, kalau sayur bisa dibuat sop atau bening gitu ya Bu. Terus seperti lauk hewani itu sebisa mungkin jangan sering-sering digoreng, bisa dibuat snack gitu, atau seperti kalau protein nabati seperti tahu itu bisa dibuat tahu fantasi gitu Bu. Jadi olahannya dikukus tanpa menggunakan banyak minyak gitu. Iya. Nah, ini kan di sini untuk tujuannya diet hipertensi ini kan untuk membantu menurunkan tekanan darah ibu dan untuk mencegah komplikasi ibu gitu Ibu.
Jadi Ibu Aurel, hari ini kan kita sudah bahas ya bahwa Ibu mengalami hipertensi karena pola makan Ibu yang tinggi garam serta kurang konsumsi sayur dan buah. Ibu juga sering mengonsumsi makanan asin, terus minuman yang manis, es teh tadi. Langkah awal yang Ibu setujui untuk lakukan adalah mengurangi makanan asin seperti ikan asin, kerupuk, dan makanan kaleng atau kemasan itu. Terus mengurangi penggunaan garam dalam memasak ya. Terus mulai mengonsumsi sayur dan buah setiap harinya. Terus juga membatasi teh manis, takaran gulanya itu bisa 1 sendok teh aja dalam 1 gelas. Terus Ibu juga bisa mencoba menurunkan berat badan Ibu dengan olahraga secara rutin, misal pagi hari gitu. Jadi apakah Ibu keberatan untuk menjalani saran-saran dari saya gitu? Insya Allah enggak Mbak, saya kayak bersedia buat melakukan perubahan-perubahan itu biar tekanan darah saya juga normal, IMT saya juga normal. Oh iya Ibu, ya saya kan juga tahu ya Ibu kan pekerja swasta, terus juga mengurus anak juga, jadi perubahan kecil itu tidak apa-apa Ibu, jangan langsung. Nanti kan Ibu juga mungkin lebih baik perubahannya kecil tapi membawa dampak yang positif gitu ya Bu, daripada langsung perubahan besar tapi hanya sebentar. Baik Ibu, jadi kita mulai langkah-langkah itu terlebih dahulu ya. Jika dilakukan secara rutin, tekanan darah Ibu bisa menurun dan tubuh Ibu akan terasa lebih ringan, nanti tidak terasa pusing, terus tekuk di belakang kepala terasa berat gitu ya. Ibu juga harus minum air putih yang banyak, dan Ibu juga mengontrol tekanan darah secara teratur. Ibu juga rajin mengonsumsi obat dari dokter yang dianjurkan ya Bu. Terus pokoknya perubahan kecil yang konsisten akan membawa hasil yang besar untuk kesehatan Ibu. Ibu yang semangat ya Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktu hari ini. Saya percaya kepada Ibu, Ibu bisa memperbaiki pola makan Ibu dengan konsisten. Bisa nanti pada kunjungan berikutnya kita pantau lagi bagaimana kebiasaan makan Ibu dan tekanan darahnya apa sudah stabil gitu Ibu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Ibu. Semoga Ibu makin sehat ya. Ya, amin. Kira-kira kapan ya Mbak pertemuan selanjutnya? Kira-kira bisa 2 minggu lagi Ibu, bisa gitu, kunjungan ya. berikutnya. Ya, baik Mbak. Terima kasih atas informasi yang diberikan. Iya Ibu.